Shalom jemaat Tuhan. Sekali lagi shalom. Walaupun kita datang tempat ini penuh tantangan ya, di luar macet, tetapi ketika kita punya kerinduan dalam hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan, Tuhan akan bekerja, Tuhan akan membuka jalan di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk datang di hadapan Tuhan dengan kerinduan, dengan hati yang rindu untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Bapa, kami datang di hadapan-Mu Tuhan, dengan penuh kerinduan kami untuk kami dapat menyembah Tuhan, dengan kerinduan kami Tuhan untuk kami dapat meninggikan Engkau Tuhan. Kami akan percaya Tuhan Engkau ada tengah-tengah kami tempat ini Tuhan, dan Roh-Mu akan bekerja dalam kehidupan kami, sehingga semuanya kami di tempat ini Tuhan dapat menyembah Tuhan, dapat meninggikan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Ini hidup kami Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kami datang menyembah Engkau Tuhan. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kami mengundang seluruh jemaat untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini dengan hati yang rindu di hadapan Tuhan. Bapa, kami datang dan berserah kepada-Mu. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa
setia, amin. Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Mari kita naikkan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Yes. Kasih alam tak berkesudahan dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, jadi bagi Dia sang raja, sang raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia sang raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia sang raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, jadi bagi Dia sang raja, jadi bagi Dia sang raja selamanya. Haleluya. Amin. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Tuhan tetap setia di dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Haleluya. Yes. Dengan iman kita katakan di hadapan Tuhan. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, amin. Kaulah sukacitaku. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, kaulah sukacitaku.
bersukaku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan suaramu, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersukaku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan haleluya, 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 haleluya. Berikan sorak-sorai yang menyembah Tuhan kita yang luar biasa. Bapak Ibu boleh duduk kembali. Puji nama Tuhan. Kau penolong kami yang setia Tuhan. Kau tidak pernah meninggalkan kami. Kau tidak pernah jauh dari kami Tuhan. Segala perkara dapat kami tanggung karena Engkau beserta kami. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku.
Tuhan setia. Sungguh kami percaya Tuhan, tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Engkau Bapa yang baik, kami tak takut sebab Engkau beserta kami. Haleluya. Besar kasih-Mu Tuhan, ajaib perbuatan-Mu. Haleluya. Ini kami Tuhan, ini kami Bapa. Haleluya. Bertata atas pujian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar pujian penyembahan kami berkenan di hadapan-Mu. Tuhan tilik ke hati kami. Biar Tuhan temukan hati kami di tempat ini, hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Beri yang terbaik untuk Tuhan. Ucapan syukur kami, pujian penyembahan kami. Biar Tuhan disenangkan melalui pujian penyembahan kami. Mari Bapa berbicara kepada kami melalui kebenaran firman-Mu. Sampaikan isi hati-Mu. Hati kami terbuka untuk Engkau Roh Kudus. Urapi hamba-Mu yang Tuhan sudah utus ke tempat ini. Pakai bibir lidah, hikmat kewahyuan turun atas hamba-Mu. Biar sungguh apapun yang dibicarakan datangnya hanya dari Tuhan saja. Dan biar hati kami seperti tanah yang subur, yang siap ditabur kebenaran firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan menguasai kehidupan kami. Berbuah lebat dalam kehidupan kami. Kami siap dengar firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Mari yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom. Lumayan 10 orang. Shalom. Bapak Ibu, kita bersyukur hari ini firman Tuhan disampaikan oleh hambanya Pastor Roni. Pastor Roni mengembalakan di MDC, masa depan cerah saudara. Saya percaya Bapak Ibu pasti akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Buka hati saudara ya. Saya percaya firman Tuhan hari ini akan memberkati setiap kita, amin. Saya lihat ada saudara saya di belakang, Pak Epeng dan Bu Jen ya, Bunda. Saudara, sebelum dengar firman Tuhan, saya mau sampaikan sesuatu. Hari ini saya minta maaf nggak bisa ibadah sampai selesai. Tadi saya juga udah permisi sama Pak Roni ya. Ya Bu Yaya juga sama Daniel baru datang, macet kasihan ya. Dan saya bersyukur Bapak Ibu bisa tembus. Saya nggak bisa ibadah sampai selesai karena setelah MRI ya, setelah difoto kaki saya ternyata tendonnya robek Bapak Ibu. Jadi dokter bilang harus dioperasi. Jadi besok saya akan dioperasi, hari ini harus masuk ke rumah sakit. Bapak Ibu doakan, nanti saya sama istri mungkin jam 11 dari sini harus berangkat karena saya diinfokan dari pihak rumah sakit. Lab swab itu jam 12 kalau hari Minggu sudah tutup saudara. Jadi setengah 12 saya harus sudah sampai di rumah sakit Siloam. Bapak Ibu doakan supaya berjalan dengan baik dan lancar ya. Ini murni karena olahraga saudaraku ya. Jadi main bulu tangkis, bola di belakang saya paksa ambil, saya lupa umur saudara ya. Jadi saya paksa ambil, tendonnya kaget saudara, jatuh dan sobek. Jadi murni ini
karena eksiden olahraga, saudaraku ya. Doakan Bapak Ibu supaya semua operasi berjalan baik dan lancar ya. Bapak Ibu siap dengar firman Tuhan? Ya. Pak Roni terima kasih buat waktunya Pak ya. Waktu dan tempat saya persilahkan Pak Roni. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita Bapak Ibu. Haleluya. Shalom, selamat pagi. Kita berdoa sekali lagi ya. Tuhan Yesus terima kasih untuk hari yang indah, hari yang baik, hari di mana Engkau menyertai kami sehingga kami tiba di gerejamu ini, di rumahmu ini untuk menaikkan pujian, dan kami percaya Engkau tersanjung dengan pujian yang kami naikkan tadi. Dan sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan, tolong kami supaya kami mengerti firman-Mu, supaya hidup kami berubah, kami berbuah. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Baik saudara, tema yang diberikan kepada saya yaitu tentang bermurah hati, dermawan, orang baik, generous ya. Saya beberapa hari berpikir-pikir tentang bermurah hati. Kalau kita orang yang sudah bertobat dan kita kaya, mungkin kita akan bisa lebih agak sedikit gampang, saudara, untuk bermurah hati ya. Kalau nggak ada sifat pelitnya pasti bisa, saudara ya. Karena kalau kita nggak bertobat, terus kita orang kaya, agak susah kita bermurah hati, saudara. Ya. Meskipun kita rajin ke gereja, karena banyak juga orang dalam gereja yang datang ke gereja tapi tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Nah itu agak sulit untuk bisa bermurah hati. Apalagi kalau kita sesama teman gereja yang kita tahu di awal kita bersama-sama dengan dia, teman A misalnya dengan saya, terus kok dia lebih banyak diberkati oleh Tuhan, saya juga diberkati tapi tidak sebanyak dia, akan sulit bagi saya untuk bermurah hati, saudara. Tetapi ya di dalam firman Tuhan kita akan belajar ada orang yang sangat susah, terkutuk, tetapi dia bisa membalikkan keadaan dan menjadi orang yang sangat rendah hati dan sangat bermurah hati. Mari kita lihat Roma pasal yang ke-9, sudah ada di depan. Ya. Ayat yang ke-10 sampai yang ke-13 saya bacakan. Tetapi bukan hanya itu saja, ini sebuah kisah, saudara. Lebih terang lagi ialah Ribka yang mengandung dari satu orang, yaitu Ishak, bapa leluhur kita. Sebab pada waktu anak-anak itu belum dilahirkan, berarti di dalam kandungannya ada anak kembar, dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, yang namanya janin, yang namanya bayi dalam perut tidak mungkin tahu yang baik yang jahat ya. Supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilan. Sampai di sini, kisah ini kita melihat ada dua anak bayi di dalam kandungan yang tidak tahu yang jahat dan tidak tahu yang baik. Rupa-rupanya Allah mau memanggil mereka sejak dari dalam kandungan. Seperti yang dialami oleh, yang sering kita dengar yang dikatakan oleh Daud. Nah, di ayat 12 dikatakan kepada Ribka. Ada yang berkata kepada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Kalau ada ibu-ibu yang sedang mengandung di sini, yang punya anak dua dalam kandungan, tidak ada ya?
Sejak dari dalam kandungan yang ngomong ini Allah kepada ibu Ribka. Anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Seperti Anda tertulis juga di sambung ayat ini. Aku mengasihi Yakub, akunya itu huruf besar, A, berarti yang ngomong siapa saudara? Allah. Tetapi membenci Esau. Satu produk, satu gereja, kalau kita sudah dewasa begini sudah bisa mengerti yang baik dan yang jahat. Benar nggak saudara? Ini belum mengerti. Sama sekali belum mengerti. Masih janin, masih di dalam kandungan. Masih di dalam kandungan, tetapi Allah sudah ngomong ke mamanya sebelum mereka lahir. Jadi begini saudara. Ini bukan soal Brenebon. Bukan. Tetapi ini soal Allah yang membenci. Ya karena kan terang-terang ditulis ini kan. Coba saudara buka Alkitab saudara, jangan sampai Alkitab saya salah saudara. Oh. Roma pasal 9 ayat 13. Aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Kalau dia anak sekolah minggu masih bisa dimengerti. Mungkin taruhlah anak saya kembar. Yang satu baik, yang satu tidak, nakal sekali dari sekolah minggu. Wajar kalau Allah berkata, saya nggak suka yang A, saya mengasihi A, tetapi saya membenci yang B anakmu. Itu masih bisa masuk di akal. Apalagi kalau kita sudah dewasa. Kita sudah dewasa seperti ini, satu gereja, satu rumah, sama-sama melayani Tuhan. Terus tiba-tiba datang suara Tuhan dan dia berkata, Bapak yang baju putih, siapa namanya Pak? Pak Tommy. Saya pakai contoh Pak Tommy aja ya. Aku mengasihi Pak Tommy dan membenci Roni. Allah nggak berkata begitu karena memang Pak Tommy-nya baik. Sayanya tidak baik. Tapi di ayat ini sangat lucu, saudara. Waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat. Coba saudara pikir-pikir, renung-renungkan. Ya. Kalau saudara punya anak dalam kandungan belum mengerti apa-apa, ya pasti dia tidak mengerti apa-apa. Terus datang suara Tuhan. Aku mengasihi anak yang kedua dan membenci anak yang pertama di dalam kandunganmu. Kira-kira saudara apain itu suara? Aku yakin pasti saudara tengking suara itu kan. Padahal yang ngomong siapa saudara? Yang ngomong Tuhan. Karena nggak bisa diterima oleh akal sehat pernyataan Tuhan seperti ini. Kalau sudah dewasa bisa diterima. Tapi ini masih anak-anak. Jadi persoalannya Esau itu bukan karena dia jual hak kesulungan, kalau menurut saya. Sehingga dia tidak diberkati. Tetapi sejak dari dalam kandungan. Dengar baik-baik saudara. Sejak dari dalam kandungan sudah dibenci oleh iblis. Harusnya iblis yang membenci kan? Harusnya iblis yang membenci. Tapi kenapa Tuhan ikut-ikutan membenci anak bayi saudara? Tuhan baik atau baik saudara? Baik ya, meskipun dia membenci anak yang sedang dalam kandungan, saudara. Ya, karena kalau saudara bilang Tuhan jahat, hari ini pun Tuhan kau dipanggil sama Tuhan. Masuk neraka kau. Cuma ayat ini yang mengusik saya, saudara. Sangat mengusik saya. Allah yang setiap kebaktian saya katakan Allah baik, engkau sangat baik. Rupa-rupanya
Dia membuat perbedaan. Ketika Yakub dan Esau sama-sama masih dalam kandungan dan belum mengerti. Dengan kata lain, dia dikutuk oleh Tuhan. Dibenci oleh Tuhan. Kalau orang membenci orang lain itu kan pasti ada ekspresi ya. Kalau sama dengan kita mengasihi kan. Saya mengasihi Pak Tommy. Itu ada ekspresi. Tidak mungkin sama ekspresinya. Saya membenci Roni. Nggak mungkin begitu saudara. Saudara bolak-balik dengan bahasa asli, dengan bahasa Yunani, dengan bahasa Inggris. Sama artinya saudara. Karena pemilihannya memang begitu. Ya itu suka-sukanya Allah dong. Ya nggak saudara? Karena suka-sukanya Allah. Maka wajarlah kalau Yakub tumbuh besar, kaya, dan dia bisa menjadi orang yang bermurah hati. Wajar nggak? Wajar, karena dari dalam kandungan dia disayang oleh Allah. Kalau Esau lahir tumbuh besar menjadi anak yang nakal, suka membunuh, wajar nggak saudara? Bagi saya wajar. Boro-boro mau bermurah hati saudara. Yang ada hanya kebencian di dalam dirinya. Coba slide berikutnya. Coba kita perhatikan di Kejadian pasal 27 ayat 39. Kalau tadi Tuhan membenci dia, sekarang kita lihat siapa yang membenci dia. Lalu Ishak ayahnya menjawabnya. Ini yang persoalan apa sih namanya itu? Brenebon itu ya. Sesungguhnya, jadi dia nangis-nangis sama bapaknya, Pak, tolong doain saya dong Pak, tolong doain saya. Oke, bapaknya doa. Ini doa Bapak. Saudara pasti sudah sering mendengar khotbah tentang kasih Bapa kan? Ya, kita lihat kasih Bapa. Saudara perhatikan ini kasih Bapa ini. Ya. Kasih Bapa yang sedang berdoa. Sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi. Dan jauh dari embun dari langit di atas. Ini doa loh saudara. Doa. Waktu datang Yakub, dia memberkati Yakub. Tanah-tanah gemuk, waduh pokoknya semua yang baik-baik diberikan kepada Yakub. Didoain untuk Yakub. Datang Esau cuman gara-gara semangkok itu saudara. Sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah gemuk di bumi dan jauh dari embun di langit di atas. Engkau akan hidup dari pedangmu dan engkau akan apa saudara? Menjadi hamba adikmu. Adakah orang tua di sini yang berdoa begitu? Engkau punya anak 2, 3. Adakah engkau membeda-bedakan mendoakan anak? Yang satu yang satu diberkati, yang lain menjadi budak atau hamba adiknya. Sekali lagi, kalau ada pendeta yang berdoa begitu, pasti kita tengking. Benar nggak saudara? Pasti kita tengking. Ini Ishak ini yang doa. Jadi sudah ada berapa orang yang membenci dia? Satu Tuhan, satu bapaknya. Maka ketika dia tumbuh dewasa, di ayat 41 di Kejadian pasal yang sama, Esau menaruh dendam kepada Yakub. Kalau saya menganggap ini sebuah kewajaran. Benar enggak? Bapakku doakan saya, doa saya menjadi hambanya adekku. Ya. Pasti dendam. Tapi dia menjadi pendendam dan pembenci itu sejak sudah dari dalam kandungan mamanya. Kenapa? Karena Allah
sendiri yang berkata bahwa Allah membenci dia. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkata yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, dia bersumpah. Oh, haram mati, Kak. Kalau mati nanti itu orang tua satu, maksudnya Ishak. Kalau mati nanti itu orang tua kan pasti dia sudah tidak hormat. Kan? Saya dari kecil diperlakukan tidak apa ya? Ini direkam live kayak ini. Oh iya. Saya diperlakukan tidak baik oleh bapakku. Karena saya sering ditendang di macam-macam lah. Di satu masa karena bapakku percaya pindah dari agama Kristen, dia bawa mama saya dari Muslim masuk ke Kristen. Terus setelah saya SMA tahun 89, bapak saya pindah agamanya, pindah ke Saksi Yehova. Disitulah mulai muncul kebencian, sudah dari kecil sering dipukul, dan dari situ mulai muncul kebencian dan saya sangat tidak hormat dengan bapakku. Saya takut sama dia, ya takut. Tetapi di balik ketakutanku kepada bapakku, saya menjadi anak yang tidak hormat. Jadi saya dengar namanya bapakku saja udah enak gitu, apakah ya sudah tidak enak di hatiku. Gitu, ya. Satu karena takut, kedua karena nggak suka. Gitu. Tapi bapakku tidak pernah mendoakan saya seperti ini. Gitu saudara. Bapakku selalu bilang sama saya begitu karena papa sayang sama kamu nak. Ya, tapi satu kali sayang 5 kali tendangan saudara. Gitu. Tapi bapakku tidak pernah berdoa begini kepada saya. Tidak pernah. Memukul ia. Sehingga saya tumbuh besar, dewasa, menjadi anak yang iri hati dan membenci khususnya papaku. Saya cemburu kepada saya punya saudara kandung. Karena papaku cukup berada, jadi sejak waktu saya memutuskan untuk tidak mau ikut Saksi Yehova, setelah itu warisan di stop, saudara. Papaku tidak pernah berdoa seperti begini. Dia tidak pernah berdoa seperti ini pun, saya masih benci sama dia. Karena perbuatannya. Tapi tenang, sekarang udah beres saya sama bapakku. Ya. Bukan sekarang, sudah beberapa tahun yang lalu. Sudah 15 tahun yang lalu kalau nggak salah, sudah beres saya dengan bapak. Itu loh. Jadi, masih bisakah orang yang begini bermurah hati? Masih bisakah orang seperti Esau diubah menjadi orang yang baik? Ya, masih bisa. Mari kita kembali ke kitab Roma pasal yang ke-9 tadi. Siapa? Bu, mari. Nah, kalau nggak ada Bapak Gembala lebih enak kita bicara. Roma pasal 9 ayat 14. Ini sambungan yang Roma yang tadi loh ya. Sambungan Roma yang tadi kan Tuhan benci-benci dia nih.
Nah, sekarang kita lihat nih, Roma pasal ayat sambungannya. Kalau tadi 10 sampai 13, sekarang 14 sampai 16. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Masa kita mau bilang Allah tukang benci orang? Itu loh maksudnya. Apakah Allah tidak adil? Apakah Allah tidak adil waktu dia bilang aku mengasihi Yakub dan membenci Esau? Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Ayat ini bilang kan? Allah adil. Allah tetap Allah yang baik. Benar nggak saudara? Di ayat 15, sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Nah, ini yang saya bilang tadi, suka-sukamu Tuhan. Ada lagu begitu toh? Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Ya Allah tetap baik. Orang suka-sukanya dia. Dia membenci saya itu urusannya dia. Karena apa? Karena saya diciptakan oleh dia. Sebab ya aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Dan aku akan bermurah hati. Kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang. Tetapi kepada apa saudara? Kemurahan hati Allah. Bagaimana Esau bisa membalikkan keadaan? Kebanyakan kita hanya tahu Esau sudah selesai. Esau sudah selesai. Dia pasti jadi budaknya adiknya. Ya itu kan sudah terbukti ya. Israel jadi lebih besar daripada sukunya Esau. Ya. Suku Edom lebih besar Israel. Sudah terbukti. Tetapi di dalam celah-celah itu Esau masih bisa membalikkan keadaan. Karena dia bisa menangkap ini. Kuncinya di sini saudara. Tetapi kepada kemurahan hati Allah. Jadi meskipun kita dibenci, meskipun teman gereja kita lebih sukses, meskipun kita punya saudara lebih hebat daripada kita, ya saudara perlu keluar dari situ. Bagaimana caranya keluar dari situ? Lihatlah kemurahan hati Allah. Ini yang dipakai oleh Esau. Kalau Allah membenci dia, dia membalikan keadaan. Apa yang dia lakukan? Dia menggugah hati Allah. Halo? Kalau saudara dibenci oleh Allah, seandainya loh, seandainya. Atau Tuhan, saya ini satu gereja dengan teman saya ini, kita sama-sama bertobat Tuhan. Masuknya sama-sama kere. Tapi kenapa dia sekarang kelihatannya lebih hebat daripada saya? Ya. Daripada engkau berdoa dengan iri hati, lebih bagus kita pakai cara Esau untuk menggugah hati apa saudara? Kemurahan hati Allah. Allah saudara? Bisa enggak? Bisa. Ya. Tidak harus dari dalam kandungan. Dalam keadaan dewasa pun yang menurut orang sudah terlambat masih bisa. Menggugah hati Allah. Bagaimana caranya dia menggugah hati Allah sehingga dia bisa membalikkan keadaan? Gambar ini mudah-mudahan saudara bisa lihat. Di Kejadian pasal 28 bagaimana kita menyolek hati Allah. Bagaimana kita hobi hati Allah. Bagaimana supaya kita buat hati Allah itu berbalik
memihak kepada kita. Bisa nggak? Bisa. Kalau di sini dia bisa membenci waktu saya dalam kandungan, berarti saya dalam keadaan dewasa harusnya saya bisa menggugah hatinya. Boleh nggak? Boleh. Bisa? Bisa sekali. Jangan putus asa, saudara. Orang yang sudah dikutuk oleh Tuhan dan orang yang sudah dikutuk oleh bapaknya sendiri. Yang kutuk Tuhan loh ya. Kalau kita dikutuk pendeta gampang kita tengking kan? Benar nggak, saudara? Tapi yang kutuk Tuhan masih bisa dibalikan keadaan. Coba saudara perhatikan ayat Kejadian pasal 28. Ini kisah juga. Kejadian pasal 28 ayat 6. Kalau enggak kelihatan sini saudara boleh buka Alkitab saudara. Ketika Esau melihat, ini setelah doa tadi nih ya, setelah Ishak mendoakan Yakub dan Esau, setelah dia marah-marah, setelah dia membenci. Nah, terus ayat ini. Kejadian pasal 28. Ketika Esau melihat bahwa Ishak telah memberkati Yakub. Waktu Ishak sudah memberkati Yakub dan melepasnya ke padang Aram untuk mengambil istri dari situ, pada waktu ia memberkatinya, ia telah memesankan kepada Yakub. Oh iya, makasih banyak Pak. Aduh, makasih. Nanti Bapak dapat berkatnya Esau. Ya. Ya. Nanti Bapak lihat berkatnya Esau. Kita lihat nanti berkatnya Esau ya. Oke. Pelan-pelan saudara ya. Bukan dapat kutuknya Esau, dapat berkatnya Esau. Pada waktu ia memberkatinya dan ia telah memesankan kepada Yakub, jadi Ishak kasih pesan kepada Yakub, jangan kau ambil istri dari anak perempuan Kanaan, Yakub. Tapi pergi kau di rumahnya ommu, ambil kau istri di sana. Rupa-rupanya Esau nguping. Sekali lagi, ini adalah cara Esau menggugah hati Allah. Halo? Cara Esau menggugah hati Allah. Caranya orang yang membenci adiknya menggugah hati Allah. Caranya orang yang iri hati menggugah hati Allah. Cara orang yang terkutuk menggugah hati Allah. Jangan ambil istri dari antara perempuan Kanaan. Oh, papaku pesan kepada Yakub jangan kau kawin di luar keturunan sesukunya mereka. Terus dan bahwa Yakub mendengarkan perkataan ayah dan ibunya dan pergi ke padang Aram. Jadi Yakub ini rupa-rupanya dia penurut. Belum menikah. Esau sudah menikah. Nah, ayat 8, coba perhatikan di Alkitab saudara. Ini nggak bisa dibesarkan, Dik? Nggak apa-apa. Lihat aja di Alkitab saudara. Kejadian pasal 28 ayat 8. Supaya kita sama-sama mengerti saudara. Ya, yang dilihat Alkitab, jangan saya saudara. Maka Esau pun menyadari bahwa perempuan Kanaan itu tidak disukai oleh Ishak ayahnya. Berarti Esau sudah kawin. Yakub belum kawin. Karena bapaknya lihat Esau kawin dengan perempuan Kanaan, bapaknya nggak suka. Gitu loh. Sehingga bapaknya bilang sama Yakub, Yakub jangan kau ini bahasa Makassar ini. Janganlah kau kayak Esau. Kalau kau kawin sama orang Makassar, kurang lebih begitu. Ya. Rupa-rupanya Esau waktu dia dengar dia bilang, oh iya saya salah. Maka ayat 9, sebab itu Esau, ia itu di sini Esau pergi kepada Ismail.
dan mengambil Mahalat menjadi istrinya di samping kedua istrinya yang berarti dia sudah punya istri 2 orang Kanaan yang membuat bapaknya mamanya tidak suka. Maka wajar kalau dia dikutuk. Di samping kedua istrinya yang telah ada, Mahalat adalah anak Ismail, anak Abraham, adik Nebayot. Saudara, yang pertama, meskipun demikian, Esau itu masih punya otak. Sehingga waktu dia dengar bapaknya bicara dengan Yakub, dia sadar bahwa dia salah. Berapa banyak kita yang kalau sudah menjadi orang terkutuk, sudah terkutuk, miskin, tidak sadar lagi. Yang disalahkan pendeta, gara-gara bapak pendeta tidak doakan. Bapak pendeta kalau dia tuh bapak pendeta, doakan dia terus, saya bapak pendeta tidak pernah doakan saya. Maka engkau akan terkutuk, termiskin terus. Susah terus. Tidak bisa engkau menggugah hati Allah. Esau pakai cara yang sederhana. Dia sadar bahwa selama ini istriku yang 2 itu enggak disuka oleh bapakku. Maka dia ambil anaknya Ismail menjadi istrinya. Langkah pertama, dia sadar dulu. Halo, sadar dulu saudara. Ya. Jangan buru-buru menyalahkan orang. Ya, oke. Mungkin kebencian ada di dalam hati kita. Iri hati kita nggak suka. Makanya kita nggak akan bisa jadi dermawan. Tapi jangan buru-buru nyalain orang. Jangan juga buru-buru menyalahkan Tuhan. Jangan buru-buru menyalahkan gereja, saudara. Lebih bagus kau masuk dalam kamar, kau berenung, berdoa. Kenapa ya Tuhan ya? Jangan-jangan selama ini saya salah. Hanya dengan begitu saudara. Saudara. Sepele enggak yang dibuat oleh Esau? Sangat sepele. Hanya menyadari kesalahannya. Dia enggak pelepasan. Halo? Dia tidak inner healing. Tidak healing. Tidak pelepasan. Dia hanya nguping, saya sudah salah. Saya salah. Tuhan Yesus, saya salah. Saya salah. Masalahnya banyak orang yang sadar dia salah tapi dia nggak bertindak. Esau, dia sadar dia salah, dia bertindak. Benar nggak saudara? Dari ayat ini kan begitu kan? Ya. Wah, saya udah salah deh. Kalau gitu saya harus saya harus nikah dengan sesama keturunannya bapakku. Ismail. Oh ya, lebih bagus begini ya. Ya, makasih Mbak. Gampang atau gampang? Daripada duduk merenungi nasib, daripada sibuk nyalain pendeta, daripada sibuk nyalain orang, daripada sibuk nyalain orang tua kita, karena orang tua kita sudah pilih kasih, yang itu dibaikin, saya enggak. Lebih bagus sadar dan bertindak. Perbaikilah kesalahan. Esau dia lakukan sendiri. Dan mari kita lihat bagian yang ini. Bagian di mana berkat Esau dia bisa membalikkan keadaan. Kejadian pasal 33, Mbak. Kejadian pasal 33. Ayat 1. Perhatikan baik-baik ayat ini ya. Perhatikan baik-baik. Saya potong-potong saja ini. Saya lompat ya, tapi nanti saudara baca di rumah lah. Satu-satu pasal ini. Yakub pun melayangkan pandangannya. Lalu dilihatnya lah Esau datang dengan iringan berapa orang saudara? 400 orang. Masih miskinkah? Diiringi. Kalau diiringi berarti yang mengiringi itu siapa saudara? Anak buah, karyawan, staf.
prajuritnya. Berarti dia sudah hebat belum? Maka diserahkannya lah sebagian dari anak-anak itu kepada Lea dan sebagian kepada Rahel serta kepada kedua budak perempuan itu. Sudah kaya belum? Hanya gara-gara sadar dan bertindak. Dia tidak merenungi nasibnya. Ayat yang kedua, ia menempatkan budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka, lalu Lea beserta anak-anaknya di belakang mereka, dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali. Posisinya sudah terbalik belum? Yakub yang harusnya menjadi tuan malah ketakutan ketemu dengan Esau. Ya, saudara. Dan Esau diiringi oleh 400 orang. Saya bisa minta tolong Pak Tommy? Sini Pak. Ya. Tadi kan Pak Tommy yang saya yang dikutuk toh. Tadi begitu ya. Di awal-awal gitu kan. Kan kami kembar, perut kami sama gitu. Ya. Tapi waktu di dalam kandungan, dia Yakub, saya Esau. Bapak pilih yang mana? Bapak pilih Esau atau Yakub? Yakub. Oh dia punya, oke. Bapak yang pilih ya. Dia jadi Yakub, saya jadi Esau. Dia yang diberkati, saya yang menjadi terkutuk. Oke. Ya. Harusnya dia yang menjadi tuan, saya menjadi hamba. Coba lihat di pasal yang ketiga. Pasal 3 maaf, ayat 3 ya. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka dan ngapain saudara? Saudara baca deh. Baca, 1, 2, 3. Yakub ngapain? Sujud. Yakub toh? Siapa suruh pilih Yakub? Ngapain Yakub? Sujud. 7 kali. Bapak mau melanggar firman Tuhan? Enggak kan? Ya baru 2 Pak. Wow. Yang istri dan anak Pak Tommy saya mohon maaf. Pak Tommy yang memilih bukan saya. Dia memilih jadi Yakub. 6. Kurang 1 lagi. Itu enggak sujud Pak. Dia sujud sampai ke tanah. Bapak cuma sampai di sini. Saudara, coba saudara lihat. Dari Roma tadi, kita jalan-jalan dari Roma sampai ke sini. Coba saudara lihat. Orang yang harusnya menjadi hamba, tuan, saya yang menjadi hamba. Harusnya dia yang diberkati, saya yang terkutuk. Tapi keadaan berbalik. Karena saya sadar dan saya bertindak, saudara. Esau sadar dan Esau bertindak. Di awal bapaknya berdoa memang dia membenci. Itu emosi biasa, saudara. Kalau sekarang saudara, mohon maaf Pak Tommy bisa bangkit berdiri. Nanti kasihan lutut. Jangan pergi Pak. Di awal saudara mengalami masalah, oke, saudara emosi, gak apa-apa. Luapkan saja emosimu tapi di kamar kok. Gigit bantal teriak-teriak sih terserahlah. Setelah itu kau berdoa, sadarilah diri. Jangan-jangan saya yang salah ini. Dan bertindaklah. Ambil keputusan, bertindak, melakukan yang benar. Maka keadaan berbalik. Orang yang diberkati sujud kepada orang yang terkutuk. Berarti statusku saya sekarang apa? Diberkati atau terkutuk? Saya orang diberkati.
punya anak buah 400 orang. Adikku datang sujud kepada saya. Saya sudah diberkati. Keadaan sudah berbalik. Kalau saya orang yang mengalami sakit hati, lantas diberkati, bertobat dan diberkati, saya akan lebih dermawan daripada dia. Betul nggak saudara? Karena saya tahu susahnya orang susah. Gitu. Karena saya pernah susah, saya pernah menjadi orang terkutuk. Maka saya akan bisa bermurah hati, bisa dermawan. Ya nggak? Hingga ia sampai, oh berarti dia sujud sambil jalan Pak. Bagaimana kayak itu? Dia merayap. Jangan Pak. Aduh, mohon maaf. Tapi ini kata firman Tuhan Pak. Ayat 4. Ayat 4. Tetapi Esau ngapain? Wow. Dia berlari terus. Saya Esau kan? Bapak? Bapak sambil sujud. Adikku. Dia apa saudara? Ah, oh lehernya dipeluk Pak. Aduh, adikku sayang. Terus? Oh, tolong dihapus yang ini Pak. Halo? Kejadian pasal 27 ayat 41 dia bilang apa? Kalau bapakku mati saya akan bunuh dia. Halo? Hanya cuma sadar dan berubah, bertindak. Amin. Hatiku itu lembut. Yang tadinya membenci menjadi lembut. Menjadi orang diberkati. Saya datang, saya peluk adikku, cium-cium sambil menangis. Dari mana kau ya? Dari lamanya kau datang. Betul tidak saudara? Tidak jadi mereka baku bunuh. Tidak jadi mereka baku maki. Ayat 5. Kemudian Esau melayangkan pandangannya. Dilihatnya lah perempuan-perempuan dan anak-anak itu. Lalu ia bertanya. Weh Tom. Tom lagi, maaf Pak. Maksudnya Bapak kan adekku. Ya. Gitu, ya. Enggak, ini contoh aja, contoh ya. Siapa orang-orang yang sama kau itu Tom? Oh anak-anak yang telah dikaruniakan Allah. Bagi siapa saudara? Siapa yang jadi hamba sekarang? Siapa yang jadi hamba sekarang? Kasih saya waktu 7 menit lagi. Sudah 22. Siapa yang jadi hamba sekarang? Terbalik saudara. Apa lagi? Ayat 6. Sesudah itu mendekatlah budak-budak perempuan beserta anak-anaknya. Lalu mereka sujud, anak-anak, tapi jangan enggak usah. Anak-anaknya dan istrinya pun sujud kepada orang yang terkutuk ini. Hanya karena dia sadar. Dia berhasil menggugah hati Allah. Dia berhasil menggugah kemurahan hati Allah. Ayat 7. Mendekat juga Lea beserta anak-anaknya dan mereka pun sujud. Kemudian mendekatlah Yusuf beserta Lea dan mereka juga sujud. Berkatalah Esau, perhatikan ini ayat ini. Apakah maksudmu dengan seluruh pasukan yang telah bertemu dengan aku tadi? Terus dia bilang, untuk mendapatkan kasih Tuanku. Bayangkan saya dipanggil Tuhan. Ayat 9. Esau bilang gini, oh saya punya banyak dek. Artinya saya lebih kaya dari kau. Peganglah apa yang ada padamu. Sudah, jangan mau kasih kak. Simpan itu uangmu yang bermiliar-miliar di bank itu. Kalau kau punya 2 miliar, saya punya 6 miliar.
Karena menggugah hati Allah. Dengan cara apa? Sadar. Belum habis, saudara. Ayat 10. Ayat 10. Tetapi kata Yakub, jangan kiranya demikian. Jikalau aku telah mendapat kasih-Mu, terimalah persembahan ini dari tanganku. Karena memang apa, saudara? Melihat mukamu bagiku serasa apa? Orang yang dikutuk oleh Allah, tetapi mukanya seperti Allah. Mau menjadi serupa dengan Kristus begini. Jadi dia udah, kenapa dia bisa bilang saya lihat wajahmu seperti saya lihat wajahnya Allah? Kenapa? Karena dia pernah bertemu bergulat dengan Allah, kan? Ya kan? Bergumul dengan Allah. Ada toh? Baca kan bagian itu? Jadi dia tahu perawakan Allah. Dia tahu rupa Kristus. Makanya dia ngomong kepada orang yang terkutuk, yang sudah bertobat, yang sudah sadar, yang berhasil menggugah hati Allah. Dia bilang, gila, sini bro. Wah kakak, saya lihat mukamu itu seperti muka Allah. Mukanya itu seperti mukanya Allah. Wow. Itu tandanya kutuk saya sudah dicabut. Terima kasih Pak Toto. Kutuk saya sudah dicabut. Saya sudah diberkati Tuhan. Dari situ saya bisa bermurah hati. Wow. Di Kejadian pasal 27 ayat 40, selain itu dia juga bapaknya bilang, apabila engkau berusaha sungguh-sungguh maka engkau akan melemparkan kuk dari tengkuk. Bisa dibuka Kejadian pasal 27 ayat 40. Ayat terakhir saudara. Engkau akan hidup dari pedangmu dan engkau akan menjadi hamba adikmu, tetapi akan terjadi kelak. Apabila engkau berusaha sungguh-sungguh maka engkau akan melemparkan kuk, melemparkan kutuk. Jadi orang ini, Esau ini selain dia sadar, dia bertindak, dia juga bekerja sungguh-sungguh. Maka sangat wajar kalau dia kaya raya. Karena kesungguhan kalau dia bekerja sungguh-sungguh, saya percaya dia juga punya hubungan yang baik dengan Tuhan secara sungguh-sungguh, sehingga mukanya itu bisa mirip dengan, sama dengan Allah. Saudara mau menjadi orang bermurah hati, harus bersentuhan dengan orang. Harus punya masalah dulu. Harus tahu susah dulu. Setelah itu gugahlah hati Allah. Bagaimana caranya? Sadar. Kalau sudah salah, cepat-cepat perbaiki. Jangan tinggal di dalam kamar nyalain orang. Kerja baik-baik. Tuhan akan membalikan apa saudara? Keadaan. Terbalik, keadaan itu bisa terbalik. Maka saudara, ketika kita memberi, kita memberinya tulus. Ketika kita menjadi orang bermurah hati, murah hatinya tulus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu. Tuhan tolong kami, Tuhan ajar kami, Tuhan ingatkan kami, Engkau jamah pikiran kami, supaya kami tidak bertinggal berlama-lama di dalam kebencian, iri hati, dan sebagainya Tuhan. Kami mau menggugah hati-Mu supaya hidup kami bisa berbalik, bisa menjadi lebih baik karena pertolongan Tuhan. Tuhan tolong. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Terima kasih buat peserta yang sudah Roni yang sudah menjadi seorang berkat buat kita semua pada siang hari ini. Kita yakin percaya kita semuanya diberkati oleh Tuhan, amin, melalui kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan. Dan mari Bapak Ibu kita siapkan taburan yang terbaik buat Tuhan. Kita memberikan yang terbaik buat Tuhan karena Tuhan Yesus terlebih dahulu memberikan yang terbaik buat kehidupan kita. Sebelum kita memberikan taburan kita, mari kita satu di dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang telah kami dengar. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kami semua. Dan tiba saatnya Tuhan kami akan memberi persembahan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap jemaat-Mu. Baik yang memberi maupun yang tidak memberi pun Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, tunaikan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, tunaikan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya. Terima kasih buat setiap taburan. Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Dan saatnya kita akan menyaksikan pengumuman waktu dan tempat. Kami persilakan multimedia. Shalom jemaat Tuhan, bagaimana kabarnya hari ini? Saya kembali lagi untuk menyampaikan beberapa informasi kegiatan gereja selama sepekan. Pada hari Selasa akan diadakan ibadah gabungan Komisi Pria dan Komisi Wanita dengan tema GUP Awards. Saya mengundang jemaat yang tergabung dalam Kompi dan Komwa untuk bisa bergabung dalam ibadah ini pada jam 6 sore bertempat di gereja dan disertai dengan perjamuan kasih. Untuk doa puasa di hari Kamis untuk sementara ditiadakan. Latihan musik ibadah raya oleh tim PAW di hari Kamis jam 7 malam bertempat di gereja. Bagi jemaat yang belum bergabung di Perak dan rindu untuk bergabung, silakan menghubungi fasilitator Perak masing-masing wilayah. Perak diadakan setiap hari Jumat. Halo generasi muda, jangan lewatkan ibadah Youth GAP setiap hari Sabtu jam 7 malam bertempat di gereja. Kemudian ibadah Pro M juga diadakan setiap hari Sabtu jam 7.30 malam. Untuk info tempat akan dikabarkan melalui grup WhatsApp. Di bulan Oktober, kita akan belajar bersama dengan tema yang baru, yaitu Gadis Able atau Tuhan Sanggup. Biarlah melalui tema ini kita semakin bertumbuh di dalam iman dan tetap setia kepada Tuhan Yesus. Di hari Minggu, kita akan kembali berjumpa dalam ibadah raya pagi jam 10 dan ibadah raya sore jam 5, disertai dengan perjamuan kudus. Ibadah TFC dan KFC akan diadakan jam 10 pagi di lantai 2 ruang anak. Bagi Bapak, Ibu, Saudara
yang ingin memberikan taburan persembahan dan perpuluhan via transfer, silakan ditransfer ke rekening BCA atas nama GUPDI Makassar. Untuk bukti transfer dapat dikirim atau dilaporkan ke Bapak Teddy. Gereja juga menyediakan kotak persembahan untuk misi, diakonia, dan pembangunan. Bagi jemaat yang ingin menabur, kotak tersedia di belakang. Bagi jemaat yang rindu dilayani, seperti permohonan doa, konseling, katekisasi pembaptisan, bimbingan pranikah, penyerahan anak, dan layanan kedukaan, dapat menghubungi kami di nomor WhatsApp gereja. Di bulan Oktober, gereja akan merayakan anniversary GUP ke-81 tahun dengan tema I Love My Church. Ibadah ini akan diadakan pada tanggal 22 Oktober 2023. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir ibadah di minggu ini. Kami rindu melihat kehadirannya kembali di minggu depan. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun selama bulan September. Panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Mohon perhatiannya kepada seluruh jemaat untuk sama-sama menjaga kebersihan baik di dalam maupun di luar ruangan gereja. Sampah sesudah makan dan minum silakan buang pada tempatnya. Terima kasih. Demikianlah informasi mengenai kegiatan gereja selama sepekan. Terima kasih atas perhatiannya dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Untuk kita dapat berlatih, memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Kami mengundang seluruh Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita berdoa bagi bangsa kita berdoa bagi kota kita, biarlah damai dan sukacita, damai sejahtera melimpah di atas kota kita. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh
pujian ini Tuhan. Pemulihan-Mu akan terjadi bagi bangsa kami. Pemulihan-Mu akan terjadi bagi kota kami Tuhan. Kami akan percaya Tuhan, Roh-Mu ada di bangsa kami. Roh-Mu ada di kota kami Tuhan. Sehingga bangsa kami, kota kami penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kami akan percaya Tuhan, adapun oknum-oknum yang ingin menghancurkan bangsa kami, menghancurkan kota kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kuasa Tuhan yang bekerja, biarlah mujizat Tuhan bekerja bagi bangsa dan kota kami Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu Tuhan, biarlah semakin hari semakin Tuhan Engkau pakai Tuhan. Orang-orang yang Engkau tempatkan bagi bangsa kami, orang-orang yang Engkau tempatkan bagi kota kami Tuhan. Sehingga Tuhan apapun yang mereka lakukan Tuhan buat berhasil. Sehingga Tuhan bangsa dan kota kami penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu Tuhan buat setiap pemimpin-pemimpin yang ada Tuhan. Berikan hikmat-Mu Tuhan di dalam kehidupan mereka. Bahkan setiap keputusan yang mereka ambil Tuhan biarlah itu berasal daripada Tuhan. Biarlah itu Tuhan mereka pakai hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, hanya untuk meninggikan nama Tuhan. Kami akan percaya Tuhan Engkau berkati mereka yang sudah mengambil bagian untuk menjadi pemimpin Tuhan, sehingga apapun yang mereka lakukan Tuhan biarlah semata-mata hanya menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu Tuhan, biarlah kuasa-Mu bekerja bagi bangsa kami, kuasa-Mu bekerja bagi kota kami, sehingga kota dan bangsa kami Tuhan penuh damai Tuhan. Kami akan percaya Tuhan, di mana 1-2 orang berkumpul demi nama Tuhan, di situ kuasa Tuhan, di situ mujizat Tuhan akan bekerja Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan, kami terbatas untuk berkata-kata, tetapi Engkau tidak akan pernah terbatas Tuhan untuk menyatakan kuasa-Mu bagi bangsa kami, untuk menyatakan kuasa-Mu bagi kota kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami juga menyerahkan dalam tangan kasih-Mu Tuhan, buat Bapak Gembala kami yang saat ini tidak bersama dengan kami Tuhan, di mana besok Tuhan beliau akan operasi Tuhan. Kami akan percaya Tuhan, pemulihan-Mu akan bekerja Tuhan. Dan setiap operasinya yang ada Tuhan dibuat lancar Tuhan. Karena Engkau berserta di dalam kehidupan Bapak Gembala kami Tuhan. Bahkan kesembuhan akan nyata bagi Bapak Gembala kami Tuhan. Beserta Ibu Tuhan yang mendampingi hamba-Mu Tuhan, biarlah berikan kekuatan Tuhan dalam kehidupan Ibu Rahel Tuhan, sehingga Tuhan Ibu Rahel menjadi istri yang menolong suaminya Tuhan, menjadi istri yang bijaksana Tuhan, menjadi orang tua yang luar biasa bagi anak-anaknya Tuhan. Kami juga serahkan dalam tangan kasih-Mu Tuhan buat anak-anak dari Bapak Gembala kami Tuhan. Biarlah Tuhan masa depan mereka penuh dengan harapan di dalam Tuhan. Masa pertumbuhannya Tuhan diberikan kekuatan Tuhan, sehingga sukacita damai sejahtera Tuhan Engkau curahkan dalam kehidupan keluarga Bapak Gembala kami Tuhan. Kami juga berdoa buat setiap anak-anak-Mu Tuhan, jemaat-Mu di tempat ini yang berulang tahun Tuhan, umur yang panjang Tuhan, Tuhan berikan dalam kehidupannya Tuhan. Engkau memberkati Tuhan, Engkau memberkati pekerjaan mereka, Engkau memberkati usaha mereka, Engkau memberkati Tuhan sekolah mereka, studi mereka Tuhan, sehingga Tuhan nama Tuhan yang dipermuliakan melalui kehidupan mereka. Engkau memberkati kami semuanya Tuhan di tempat ini. Inilah doa kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih Yesus yang sempurna turun menyertai kami semua dari hari ini sampai selamanya. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku
kami infokan kembali untuk para lansia boleh tinggal sebentar. Kita akan latihan untuk ulang tahun gereja. Kita akan memberikan yang terbaik.